Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidah, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan keluarga besar guru kita almarhum Bapak Haji Abdul Qahar beserta para anak, mantu dan cucunya. Wabil khusus juga yang kita doakan almarhumah Ibu Hajjah Nawirah binti Engkong Haji Nawir. Kita doakan almarhumah diampuni dosa-dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya, dan ditempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Masilla LCM MPD, guru kita al-mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Ubaidillah Khair, yang terhormat Bapak Ketua Musalla Assalam, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Mami, guru kita mukarram Bapak Ustadz Haji Sarwani Sarbini MA, guru kita mukarram Bapak Ustadz Haji Aminullah Asmawi MPDI, yang juga sama-sama kita hormati al-mukarram Bapak Ustadz Haji Saiful Anwar SAG, para orang tua sahibul bait Bapak Ustadz Haji Abdul Muiz MPD, para guru-guru pondok pesantren At-Taqwa Putra, dan juga guru-guru SMK IT At-Taqwa 9, para hadirin sekalian, jamaah majelis tahlil yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa berjumpa, bertemu Pak ya. Dimana kita nggak tahu besok masih bisa ketemu apa enggak. Tapi alhamdulillah malam ini berkat nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat panjang umur, kita bisa duduk bersama di majelis yang mubarak ini. Para bapak hadirin sekalian, malam hari ini juga kita
diberikan nasihat yang sangat mahal dari almarhumah Ibu Hajjah Nawirah. Buat saya pribadi, beliau ini sangat dekat dengan saya, bahkan udah dianggap seperti anak beliau nih. Kalau lagi masak enak ya, ditelepon, ono Gurnung panggil nih, masak kesukaannya, datang sini makan Pak ya. Udah makan juga, dibungkusin juga Pak. Iya, dia inget ya, saya sukanya apa. Sampai terakhir kemarin berjumpa haul di rumah Bapak Haji Zubair almarhum ya. Beliau sempat ngobrol Pak, karena saya kemarin sempat dirawat Pak ya, dan beliau pengen banget jenguk saya. Sampai akhirnya ketemu di majelis haul, belum jenguk. Sampai-sampai beliau, makan apa katanya yang boleh, makan apa yang boleh. Kata saya gabus. Kan kalau habis operasi makannya gabus Pak ya, nutrisinya tinggi. Tapi saya bilang jangan dipedesin. Iya dah, nanti saya masakin gitu. Nah, sampai akhir hayat belum kecapain tuh. Nah, Ustaz Muiz utang tuh. Halus tuh, halus ya. Termasuk Pak, kalau lebaran ya, kalau lebaran kan beliau ini usaha dodol Pak, usaha kue-kue lebaran ya. Kalian promosi ini ya, mesen dodol ya. Usaha dodol, usaha kue lebaran, lah ono urnung bawain gitu. Walaupun saya Pak emang rada kurang suka sama dodol saya Pak. Jadi kebalik, ada istilah orang dulu, pokoknya orang kalau kagak doyan manis gelajis gitu Pak ya. Saya termasuk yang tidak suka dodol, tapi alhamdulillah nggak gelajis Pak. Ya, jadi selalu dibawain dodol. Almarhumah memang luar biasa. Kalau tadi diceritakan tentang tukang jualan ya, yang datang ke sini Guru Amin ya, itu mah yang jual ponakan saya Guru Amin, ponakan dewek. Saya juga agak tahu juga kalau dijualan sampai kemari ya. Pokoknya kalau dia jualan ngiter, kampung belum habis, dia kemari. Pokoknya pengen ngaji, beli semua borongnya belum habis, dibeli sama beliau tuh. Mau ada yang makan kayak di rumah, mau kagak, pokoknya dibeli. Kesian gua katanya, orang udah ngiter-ngiter sekampung, dagangan sama siapa? Nah besok yang tuang jualan kalau kurang laku kemari aja nih. Ya ada Ustaz Muiz ya. Nah, lanjutin itu tingkat kebaikan ya. Insya Allah ya. Nah para bapak hadirin sekalian, jadi alhamdulillah Pak nih ya, termasuk Pak, waktu Agustus tahun lalu, Agustus tahun 2022 Pak, beliau ini umroh bersama saya umroh. Tahun 2000 selononnya lagi berdua sama suaminya Guru Kohar ya. Tapi tahun 2002 tahun lalu Agustus belum setahun Pak, beliau umroh, ambilnya hotel bintang 5 Zam-Zam, karena dulu suaminya di situ, jadi pengennya di Zam-Zam. Pas waktu umroh kedua, beliau bilang, Guru, ono guru doain apa umrohin apa no? Maksud Guru Kohar gitu ya, badalin umroh. Saya badalin Pak. Paginya, malamnya Guru Kohar datang nemuin bininya. Iya. Jadi paginya dibadalin umroh, malamnya Guru Kohar datang. Kemudian dia nyampe ke kamar. Terus kata Ibu Hajjah Nawirah, dia kan kalau manggil suaminya kakak dia Mak. Iya. Kata Bu Hajjah Nawirah, Kak, ngapain kemari? Orang saya lagi umroh katanya. Gitu. Tapi Guru Kohar nggak berbicara, cuma senyum doang. Saya bilang alhamdulillah tuh Bu Haji ya, yang kita umrohkan pahala umrohnya nyampe. Almarhum Guru Kohar di alam barzah bahagia, senang dikirimi pahala umroh oleh istrinya.
Ya, jadi bapak-bapak ini jangan khawatir tuh. Kalau kita ngirimin malam ini tahlil ya, malam ini zikir, baca Quran, kita doain, nyampe sama yang kita niatkan. Percaya nggak Pak? Kalau nggak percaya nyusul aja dah. Ya, coba ente laporan ke kita. Nah, para bapak dan hadirin sekalian, pelajaran yang sangat berarti buat kita, khususnya buat anak mantunya nih ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya antusyrika billah inna syirka la zulmun azim wa wasainal insana biwalidayhi. Ini wasiat Luqman kepada anaknya nih. Kata Luqman dalam ayat Al-Quran, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena musyrik itu dosa besar. Itu wasiat pertama Pak. Wasiat yang kedua, wasainal insana biwalidayhi, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Ini surah Luqman. Surah yang kedua Pak, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini juga sama Pak. Ya, nasihatnya sama. Kata Allah Pak, sembahlah Allah, jangan engkau sekutukan ya. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, ayat lain apa Pak? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan banyak tuh ayat-ayat lain Pak. Apa pelajarannya Pak? Yang pertama, kata menyembah Allah Pak ya, kata mentauhidkan Allah, kata beribadah kepada Allah sejajar dengan kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kalau anak mantunya ini Pak melakukan birrul walidain Pak ya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sama dengan seperti dia beribadah kepada Allah. Jadi tingkat perintahnya Pak sejajar, beriringan. Makanya dengan melihat perintah ini Pak, nggak main-main. Orang diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tuanya sejajar dengan dia beribadah kepada Allah. Artinya apa Pak? Kalau ada orang beribadahnya rajin, sholatnya rajin Pak ya, tetapi dia tidak baik sama orang tuanya, maka dia termasuk orang yang durhaka. Luar biasa tuh Pak. Ya, jadi nggak bisa Pak. Orang tuh hanya bisa baik sama Allah, tapi dia tidak baik sama kedua orang tuanya. Banyak kan tuh Pak? Puasanya mah rajin Pak ya, sholat berjamaahnya rajin, tapi sama orang tua marah Pak, gedeg ya, bahkan sampai tahunan kagak pernah apa tuh, kagak pernah akur. Nah ini sudah melanggar daripada perintah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, yang kedua nih, ini juga penting banget. Kata wa'budu sama kata wabil walidaini ihsan. Ya, wa'budu wabil walidaini ihsan, ini adalah perintah Allah. Apa artinya Pak kalau perintah Allah? Kalau perintah Allah Pak, ini berarti beribadah, berbuat baik kepada kedua orang tua, ini merupakan hal yang sangat penting. Sangat penting. Penting untuk kehidupan dunia, penting juga untuk kehidupan akhirat. Ya, karena dia perintah Allah. Jadi dua-duanya apa tuh? Penting. Kalau penting Pak, berarti beribadah dan berbuat baik kepada kedua orang tua ini berpeluang pahalanya besar. Tuh. Jadi orang mencari pahala besar Pak,
Tidak cukup hanya ibadah kepada Allah, tapi berbuat baik kepada kedua orang tua, itu pahalanya besar. Bahkan dalam satu riwayat Pak disebutkan apa? Lebih baik pahala berbakti, memberikan orang tua bisa tertawa, memberikan orang tua bisa tersenyum, daripada dia pergi jihad. Ya, ada satu riwayat tuh, ada sahabat datang ke Nabi, saya mau izin ikut jihad ya Rasulullah. Ya, saya meninggalkan ibu saya menangis, saya meninggalkan jihad, tapi ibu saya nangis. Ya, kata Nabi, irji, pulang kamu sono, balik lagi sono, temuin orang tua kamu, bikin dia bisa tertawa, seperti kamu bisa bikin dia menangis. Makanya kata Imam Nawawi, kalau ada anak yang bisa bikin orang tua menangis, ya itu tanda anak durhaka. Ya, hati-hati Pak, jangan sampai kita ya karena kesel, akhirnya orang tua kesel sama kita, nangis dia dah. Kalau ada anak yang bisa meneteskan air mata orang tua, kata saya Imam Nawawi apa? Maka anak itu anak-anak durhaka. Ya, karena dia perintah Allah. Ya. Jadi kalau perintah Allah Pak, dampak pahalanya besar. Beribadah kepada Allah besar pahalanya. Berbuat baik kepada kedua orang tua besar. Jadi kalau ada orang atau ada anak yang sampai tidak berbuat baik kepada orang tuanya dan menyebabkan anak itu tidak bisa masuk surga, kata Rasulullah Pak, rogina anfu. Kata Nabi, celaka tuh orang. Kata Nabi, kata sahabat, siapa ya Rasulullah yang celaka? Ada orang punya orang tua yang sudah tua, kemudian menyebabkan anak itu tidak masuk surga, dan itu celaka besar. Celaka besar. Makanya kata Allah tadi, wabil walidaini ihsan. Jadi berbuat baik, berlaku baik kepada kedua orang tua, itu perintah Allah. Dan perintah Allah konsekuensinya adalah pahalanya besar. Kalau pahalanya besar Pak, dia akan berpengaruh kepada apa? Cepat dikabul segala doa-doanya. Itu Pak. Ya, makanya tidak heran kalau ada riwayat menjelaskan doa yang tidak ditolak Allah, doaul walid, doa orang tua. Kenapa? Karena orang tua, berbuat baik orang tua itu perintah Allah. Kalau perintah Allah pahalanya besar. Kalau pahalanya besar, maka dia berkesempatan mendapatkan doa-doanya cepat dikabul Allah. Jadi gampang Pak ya konsepnya. Kalau doa kita pengen cepat dikabul Allah, beribadah, kemudian apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua, dia akan apa tuh? Akan cepat dikabul Allah. Makanya orang sangat beruntung Pak, sangat beruntung punya orang tua yang masih utuh Pak ya. Bapak ada, emak ada, datang mintanya, doain saya. Ketika orang tuanya angkat tangan berdoa kepada Allah, bighairi hijab, enggak ada penghalang doa orang itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau masih punya orang tua, manfaatin. Minimal kita minta doain Pak. Karena doa dari dia tidak ada apa? Tidak dikabul apa? Tidak ada ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para bapak hadirin sekalian, kemudian wabil walidaini ihsan. Ihsan ini Pak, ihsan di sini Pak punya makna 3, punya arti 3. Yang pertama, ihsan itu baik. Jadi orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua itu pekerjaan baik. Nggak ada orang yang berbuat baik bukan pekerjaan baik. Jadi semua yang kita lakukan untuk membantu menyenangkan kedua orang tua kita, itu namanya ihsan. Itu adalah perbuatan baik. Itu makna yang pertama. Ihsan makna yang kedua adalah apa? Adalah cepat
dikabulnya segala doa-doa. Segala doa-doa. Makanya saya bilang tadi itu, doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa orang tua. Ihsan makna yang ketiga, ya, ihsan makna yang ketiga itu adalah ibadah. Jadi orang yang bisa berlaku baik atau bisa membahagiakan kedua orang tua itu udah nilai ibadah. Makanya buat anak-anak almarhum ini ya, jangan menganggap kalau kita berbakti sama orang tua kalau masih hidup. Berbakti kepada orang tua masih hidup, udah mati masih bisa berbakti. Termasuk malam ini nih. Malam ini adalah rasa bakti anaknya kepada orang tua. Jadi kalau dia melakukan ihsan, artinya apa Pak? Berpahala. Nggak ada yang tidak berpahala. Semuanya kita bisa membahagiakan orang tua, bisa membuat orang tua kita senang, bisa membuat orang tua kita tersenyum, bisa membuat orang tua kita bahagia, itu ibadah. Makanya disebut ihsan, Pak. Bernilaikan ibadah. Ya. Yang keempat, Pak. Ihsan itu artinya apa? Hasanah. Baik. Ya, hasanah. Makanya orang yang melakukan wabil walidaini ihsana, dia akan dihitung Pak kebaikannya. Salah satu contoh ayat Al-Qur'an, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Jadi kalau kita satu kali aja Pak berbuat baik sama kedua orang tua, Allah balas 10 kali lipat. Kalau satu kali. Ya. Kalau berulang kali Pak, Masya Allah, itu ladang-ladang pahala. Makanya tidak heran kalau Allah sebutkan pengen bahagia dunia, pengen bahagia akhirat, doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Tadi ihsan tadi itu, hasanah. Ya. Orang yang bahagia di dunia adalah orang yang bisa membahagiakan orang tuanya, membuat dia bahagia. Kalau dia pengen bahagia di akhirat pun, wa atina fil akhirati hasanah. Ya. Makanya kata Allah, wabil walidaini ihsan. Ya, jadi ihsan itu mengandung apa tuh? Hasanah, kebaikan. Dan ini satu pembelajaran Pak yang saya bilang tadi. Kita semua kan pasti akan pulang kampung Pak. Ya. Sekarang kita hidup di alam apa Pak? Dunia. Besok, lusa, kapan-kapan pasti kita pindah ke alam. Alam apa Pak? Alam kubur, alam transit. Ya. Alam ngasoh. Kira-kira ketika transit enak apa enggak tergantung yang kita lakukan di dunia. Makanya ketika orang pindah alam Pak, pindah alam, otomatis juga dia harus pertama bawa bekal yang banyak. Gak mungkin Pak kita pindah tempat, Bapak dari rumah ke sini aja itu butuh bekal. Ya, naik motor butuh bensin, naik mobil butuh bensin, jalan kaki kemari butuh tenaga. Itu namanya bekal. Itu baru pindah dari rumah kita ke tempat ini. Lebih jauh lagi Pak, kalau kita pindah dari negara Indonesia, nggak usah jauh-jauh Pak, ke Singapura aja. Dia sudah punya aturan yang berbeda. Ya, pertama mata uangnya beda. Tidak sama kita gunakan yang di sini dengan yang di Singapura. Yang kedua, di sini biasa Pak, buang sampah sembarangan. Ya, depan musola, depan sekolah, got penuh dengan sampah. Apalagi kalau ada tumpukan sampah, dibuntel-buntel pakai plastik, pakai motor dilemparin. Ya Pak ya. Coba Pak, Bapak jangankan sampai sebungkus Pak itu sampah, buka kaca mobil di Singapura, beludah doang, ditangkap bayar 2 juta. Itu ludah tuh. Apalagi sampai apa tuh puntungan rokok ya. Itu udah pindah ke lain negara Pak, yang dekat dengan kita, punya aturan berbeda.
Kalau kita jauh lagi pindah ke tempat lain, kemana Pak? Ke Amerika. Udah lain lagi aturannya. Duitnya udah nggak pakai rupiah, nggak pakai real, nggak pakai. Kalau kita ke Saudi mak rupiah Jokowi laku tuh, ya Pak ya. Coba ke Amerika, nggak laku udah nggak. Ya, bahasanya juga beda, aturan lingkungannya juga beda, tempat tinggalnya juga beda. Ya, di sini mah kita Pak, kalau cebok, mohon maaf cebok ya, kita pakai apa Pak? Air sepuasnya. Di sono nyari toilet yang ada airnya nggak ada. Makanya di supermarket di Amerika tuh tisunya laku. Kalau kita kan tisu buat muka sama mulut ya. Di sana buat apa Pak? Buat pantat ya. Ya, itu udah aturan beda-beda. Nah kalau kita pindah alam Pak, dari alam dunia ke alam kubur, udah pasti beda. Tempatnya beda, bekalnya beda, orang yang kita temuin juga beda, pertanyaan-pertanyaannya juga beda, bahasanya juga beda. Bisa atau tidak kita di alam kubur? Tergantung apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya, mudah-mudahan malam ini ya, ini tambahan bekal buat kita ketika kita kembali menghadap Allah pulang kampung Pak ya. Siap udah Pak? Siap? Mana yang siap tunjuk tangan ya? Biar kita pindah tahlilnya besok ya. Ya, ada yang siap. Kalau belum siap, pertanda emang belum siap, mati itu Pak. Belum cukup bekalnya. Kenapa belum cukup? Karena banyak apa tuh? Banyak dosanya. Untuk bisa menghapus dosa, kata Allah apa? Innal hasanat yudhibnas sayiat. Banyak lakukan kebaikan-kebaikan. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka semakin habis terkikis dosa kita. Tapi kalau kita jarang-jarang Pak melakukan kebaikan, lebih banyak dosa yang kita lakukan, semakin lama semakin jauh kita dengan kebaikan. Semakin berat kita ingin pulang kampung dan semakin tidak siap. Sama kayak Bapak pulang kampung ke Jawa. Ya Pak ya. Duitnya 2 juta, 3 juta, berani nggak? Nggak berani. Ya, makanya kata Allah, innal hasanat yudhibnas sayiat. Banyak-banyak lakukan kebaikan, maka dia akan menghapus dosa-dosa. Malam hari ini termasuk baik nggak? Baik. Ya, karena yang kita baca apa Pak? Al-Quran. Ya, Al-Quran yang kita baca, setiap satu hurufnya Allah balas 10 kali lipat. Tadi udah kita baca Yasin, berapa huruf Pak? Ya, panjang tuh ya, nggak ada yang tahu. Kita baca apa lagi? Surah Al-Ikhlas yang paling pendek, berapa huruf? Juga nggak tahu. Ya, surah Al-Fatihah dan yang paling sering, berapa huruf? Juga nggak tahu. Setiap kita datang ke majelis seperti ini Pak, yang kita baca ayat Al-Quran, satu hurufnya Allah kasih nilai pahalanya 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Nah ini kebaikan. Jadi datangnya aja ke sini Pak, datangnya kita ke sini sudah menghapus apa? Dosa kita. Makanya bersyukur ada yang mati Pak ya. Makanya kenapa mati itu disebut nasihat? Ya, karena kita dinasehatin. Paling kagak berkat almarhumah bisa membantu orang lain dosanya dihapus. Bukan hanya dosa yang kita datang, tapi dosa orang-orang tua kita yang juga nggak hadir terhapus dengan sebab kita datang. Apa tadi? Astagfirullahalazim li walidayya. Tuh Pak ya. Jadi orang tua kita yang malam hari ini enggak hadir Pak, dosanya dihapus dengan sebab anaknya hadir. Kira-kira tadi beristighfar gak tuh Pak? Astagfirullahalazim li walidayya. Nah gitu Pak ya. Jadi untuk kedua orang tua kita. Ini berkat kita duduk di sini Pak. Mereka yang sudah berada di alam kubur, kalian sudah mati orang tuanya ya Pak ya, Allah hapus. Maka insya Allah mudah-mudahan Pak ya. Tadi guru kita taklim udah bilangin tuh. Besok kalau ada yang mati hadir. Besok ada yang taklim lagi hadir. Ada yang taklim hadir Pak ya. Ini kadang-kadang kalau diajak ke majelis taklim perut. Kenapa perut Pak? Ya pantatnya rasanya susah banget pindah ke majelis taklim.
ngaji mulu katanya ya. Belum tentu besok dia bisa ngaji Pak ya. Makanya sekali ada waktu, sekali kita bisa hadir. Ya hadir. Insya Allah Pak. Pahalanya itu bisa menyebabkan kita mati dalam keadaan mujahid fi sabilillah Pak ya. Bukan hanya mujahid saja, kata Nabi Pak. Sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Ya. Jadi orang-orang yang rajin, yang hadir ke majelis ilmu, ke majelis taklim, orang itu Allah mudahkan jalannya menuju surga. Siapa sih Pak yang kagak pengen masuk surga? Pasti semuanya pengen masuk apa? Surga. Oleh karena itu ya, mari sama-sama almarhumah gampang masuk surga, yang hadir juga gampang masuk surga. Kita pun mati diberikan husnul khotimah, almarhumah juga husnul khotimah, dan kita juga termasuk orang-orang yang istiqamah ala hadini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak hadirin sekalian, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Hadanallah wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan di demikian kalimat kajian yang disampaikan oleh beliau dan Ustaz pada malam hari ini.